Sekarang kita beralih ke proses layout dalam konteks manufaktur, atau sering disebut juga sebagai functional layout. Gambar di slide ini memperlihatkan susunan departemen dalam sebuah pabrik yang memproduksi berbagai jenis komponen logam. Perhatikan bahwa setiap departemen diatur berdasarkan fungsi atau jenis mesin yang digunakan, bukan berdasarkan urutan produk yang dibuat. Kita bisa lihat di sini ada lathe department, milling department, drilling department, grinding department, painting department, hingga assembly dan receiving and shipping. Setiap huruf di dalam kotak mewakili mesin-mesin dalam departemen tersebut. Huruf L menunjukkan mesin lathe atau bubut. Huruf M adalah milling machine, mesin fries yang digunakan untuk pemotongan atau pembentukan logam. Huruf D adalah drilling machine untuk pengeboran. Huruf J untuk grinding, yaitu proses penghalusan permukaan. Huruf P untuk painting, proses pengecatan. Huruf A di bagian bawah adalah assembly, proses perakitan akhir sebelum produk dikirim. Sekarang, lihat garis panah yang berwarna merah dan biru. Garis-garis ini menunjukkan alur perpindahan material antar departemen sesuai dengan kebutuhan proses masing-masing produk. Beberapa alurnya terlihat tidak beraturan dan saling bersilangan. Ini adalah ciri khas dari proses layout. Artinya, setiap produk atau komponen mungkin mengikuti jalur yang berbeda tergantung dari proses yang dibutuhkan. Misalnya, satu komponen mungkin harus melalui lathe, milling, drilling, grinding, painting, assembly. Tapi komponen lain mungkin tidak perlu melalui semua tahap itu. Bisa langsung lathe, grinding, assembly, tergantung dari desain dan fungsinya. Keuntungan dari layout seperti ini adalah fleksibilitas tinggi. Pabrik bisa menangani berbagai jenis produk, bahkan dengan volume yang kecil atau pesanan khusus, custom order. Namun, kelemahannya adalah alur kerja menjadi kompleks. Waktu perpindahan antar mesin bisa lama, dan biaya material handling meningkat. Dengan kata lain, proses layout cocok digunakan untuk sistem produksi job shop atau batch, bukan untuk produksi massal. Contohnya adalah bengkel manufaktur komponen pesawat, industri alat berat, atau pabrik permesinan dengan banyak variasi produk dan permintaan yang beragam. Sebagai kesimpulan, mahasiswa perlu memahami bahwa dalam proses layout, efisiensi tidak berasal dari jalur linier, melainkan dari kemampuan menyesuaikan urutan kerja sesuai kebutuhan produk. Disinilah peran penting perencanaan tak letak dan pengendalian aliran material. Sekarang kita akan membahas product layout, atau yang sering disebut juga sebagai assembly line layout. Kalau pada slide sebelumnya kita melihat proses layout yang menekankan fleksibilitas antar departemen, maka kali ini kita beralih ke layout yang justru berfokus pada efisiensi aliran kerja yang berurutan. Perhatikan gambar di slide ini. Kita bisa lihat bahwa alur prosesnya mengalir secara linear, mulai dari sisi kiri in hingga ke sisi kanan out. Setiap kotak putih di sini mewakili stasiun kerja, workstation, atau mesin yang melaksanakan satu tahapan spesifik dari proses produksi. Aliran material atau komponen bergerak dari satu stasiun ke stasiun berikutnya secara berurutan. Tidak ada loncatan atau pergerakan bolak-balik seperti pada proses layout sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa sistem ini disebut product layout, karena seluruh tata letaknya diatur berdasarkan urutan proses pembuatan produk dari awal hingga akhir. Jika Bapak Ibu lihat arah panah berwarna ungu, itu menunjukkan aliran material yang teratur dan berkelanjutan. Begitu satu unit selesai di satu stasiun, unit tersebut langsung diteruskan ke stasiun berikutnya. Tidak ada waktu yang terbuang untuk mencari mesin, berpindah antar departemen, atau menunggu giliran proses lain. Model seperti ini sangat cocok untuk produksi massal atau produk standar dengan volume tinggi dan variasi rendah, seperti mobil, sepeda motor, alat elektronik, atau minuman kemasan. Di industri otomotif misalnya, setiap mobil yang melewati jalur perakitan memiliki urutan kerja yang sama. Pemasangan sasis, pemasangan mesin, pengecatan, pemasangan interior, pemeriksaan akhir. Keuntungan utama dari product layout adalah efisiensi dan kecepatan. Waktu produksi per unit bisa dikontrol dengan ketat. Perencanaan jadwal menjadi mudah, dan biaya per unit lebih rendah karena arus kerja yang teratur.
Selain itu, penggunaan tenaga kerja dan peralatan menjadi optimal karena setiap stasiun fokus pada satu tugas tertentu. Namun, di balik kelebihannya, produk layout juga punya kelemahan penting. Fleksibilitasnya rendah. Jika terjadi perubahan desain produk atau permintaan tiba-tiba menurun, maka seluruh lini produksi harus disesuaikan. Dan itu memerlukan biaya besar serta waktu henti, downtime yang panjang. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa product layout adalah kebalikan dari proses layout. Kalau proses layout mengutamakan fleksibilitas untuk berbagai jenis produk, maka product layout mengutamakan efisiensi dan kecepatan untuk produk yang seragam dan diproduksi dalam jumlah besar. Baik, mari kita lihat lebih dalam perbandingan antara product layout dan proses layout, karena keduanya mencerminkan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam mengatur fasilitas produksi. Pada product layout, aktivitas disusun secara berurutan, mirip seperti jalur perakitan di pabrik mobil. Prosesnya bersifat kontinu dan massal, dengan produk yang distandarisasi, permintaan yang stabil, dan volume produksi yang tinggi. Peralatan yang digunakan umumnya bersifat khusus, special purpose machines, yang artinya memang dirancang untuk memproduksi satu jenis barang secara efisien. Sebaliknya, proses layout lebih cocok untuk produksi yang beragam dan fleksibel, seperti bengkel permesinan atau rumah sakit. Di sini, mesin dan aktivitas dikelompokkan berdasarkan fungsi, bukan urutan prosesnya. Produksi dilakukan secara intermittent atau berdasarkan pesanan, made to order, sehingga volume produksinya rendah, permintaannya fluktuatif, dan peralatannya bersifat umum, general purpose, agar bisa menangani banyak variasi pekerjaan. Nah, kalau kita lihat aspek tenaga kerja dan operasi, dalam product layout, pekerjanya memiliki keterampilan yang terbatas karena mereka mengulang pekerjaan yang sama di setiap stasiun. Sementara di proses layout, pekerjanya harus memiliki beragam keterampilan karena jenis pekerjaan dan mesin yang ditangani bisa berbeda-beda. Dari sisi material handling atau pemindahan bahan, product layout menggunakan jalur tetap seperti conveyor belt, efisien dan cepat, tapi kurang fleksibel. Proses layout menggunakan jalur variabel seperti forklift, lebih fleksibel, namun biayanya lebih tinggi. Tujuan akhirnya juga berbeda. Product layout berfokus pada efisiensi dan produktivitas tinggi. Proses layout menekankan fleksibilitas untuk melayani variasi produk atau layanan. Dengan memahami perbedaan ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan kapan sebaiknya perusahaan menggunakan layout berbasis produk, misalnya di industri otomotif, elektronik, atau makanan cepat saji, dan kapan harus menggunakan layout berbasis proses, seperti di rumah sakit, bengkel, atau perusahaan jasa perbaikan. Tata letak posisi tetap. Pada tata letak ini, produk tidak bergerak, melainkan tetap berada di satu tempat, sementara pekerja, peralatan, dan material yang datang ke lokasi untuk melakukan pekerjaan. Tata letak seperti ini biasanya digunakan pada proyek yang bersifat unik, besar, atau kompleks, misalnya pembangunan kapal, pesawat, gedung tinggi, atau proyek konstruksi infrastruktur. Karena produk bersifat besar, berat, atau rapuh, pemindahan barang justru berisiko tinggi dan mahal, sehingga lebih efisien jika material dan tenaga kerja yang berpindah ke lokasi produk. Namun, ada beberapa karakteristik penting dari layout ini. Peralatan memiliki tingkat pemakaian yang rendah karena hanya digunakan sesuai tahap proyek tertentu. Tenaga kerja harus sangat terampil.
karena mereka bekerja langsung di lokasi dengan berbagai kondisi yang berubah-ubah. Biaya tetap biasanya rendah, karena tidak ada investasi besar pada fasilitas permanen seperti jalur perakitan. Sebaliknya, biaya variabel bisa tinggi, karena melibatkan koordinasi banyak sumber daya di lapangan, termasuk tenaga kerja, logistik, dan waktu proyek. Jadi, fixed position layout cocok untuk proyek berskala besar yang bersifat khusus dan tidak berulang, di mana fleksibilitas dan koordinasi antar tim menjadi faktor paling penting. Sekarang kita masuk ke bagian tentang perancangan tata letak proses, atau designing process layouts. Tujuan utama dari desain layout ini adalah meminimalkan biaya penanganan material, atau yang sering kita sebut material handling cost. Artinya, semakin sedikit pergerakan material antar departemen, semakin efisien proses produksinya. Dalam praktiknya, ada dua pendekatan utama yang biasa digunakan, tergantung pada jenis data yang tersedia. Pertama adalah block diagramming. Metode ini digunakan ketika kita memiliki data kuantitatif, misalnya data mengenai jumlah perpindahan material antar departemen per hari. Prinsip utamanya adalah meminimalkan beban non-adjacent loads, yaitu mengurangi perpindahan material antara departemen yang tidak bersebelahan. Semakin sedikit perpindahan jauh yang terjadi, maka waktu dan biaya transportasi dalam pabrik bisa ditekan. Pendekatan kedua adalah relationship diagramming. Berbeda dari block diagramming, metode ini digunakan jika data kuantitatif tidak tersedia. Sebagai gantinya, kita menggunakan preferensi lokasi antar area kerja. Misalnya, departemen mana yang sebaiknya berdekatan karena sering berinteraksi, atau mana yang sebaiknya berjauhan karena menghasilkan kebisingan atau panas. Pendekatan ini lebih bersifat kualitatif, tetapi tetap sangat penting pada tahap awal perancangan tata letak. Jadi singkatnya, block diagramming dipakai jika ada data angka yang jelas, sementara relationship diagramming digunakan ketika kita hanya punya informasi preferensi atau hubungan antar departemen. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan tentang block diagramming, yaitu salah satu metode yang paling umum digunakan dalam perancangan proses layout ketika kita memiliki data kuantitatif tentang pergerakan material. Konsep utamanya sederhana. Kita ingin menempatkan departemen atau area kerja sedekat mungkin satu sama lain berdasarkan seberapa sering material berpindah di antara mereka. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi jarak perpindahan material dan tentu saja menekan biaya penanganan, material handling costs. Sebelum kita mulai menyusun block diagram, ada dua istilah penting yang perlu dipahami. Yang pertama adalah unit load. Ini mengacu pada jumlah atau kuantitas material yang biasanya dipindahkan dalam satu kali perpindahan. Misalnya, satu pallet, satu kontainer, atau satu keranjang, tergantung pada jenis proses produksinya. Tujuannya adalah agar kita bisa memperhitungkan efisiensi perpindahan secara realistis. Yang kedua adalah non-adjacent load. Istilah ini menggambarkan pergerakan material antara dua departemen yang tidak bersebelahan. Dengan kata lain, jaraknya lebih jauh dari blok berikutnya. Semakin banyak non-adjacent loads yang terjadi, semakin tinggi pula biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan material. Proses atau langkah dalam melakukan block diagramming biasanya mencakup 3 tahap utama. Pertama, membuat load summary chart, yaitu tabel yang mencatat berapa banyak material berpindah dari satu departemen ke departemen lain. Kedua, menghitung composite movements, atau jumlah pergerakan dua arah antara setiap pasangan departemen. Ini membantu kita memahami hubungan timbal balik dalam aliran material. Dan ketiga, mengembangkan beberapa trial layout, yaitu rancangan tata letak percobaan, untuk kemudian memilih layout yang meminimalkan jumlah non-adjacent loads. Dengan kata lain, block diagramming adalah upaya untuk menemukan konfigurasi tata letak paling efisien berdasarkan data nyata tentang aliran material. Slide ini kita melihat contoh awal dari block diagramming dalam konteks perencanaan tata letak fasilitas. Tujuannya adalah meminimalkan perpindahan material yang tidak perlu antar departemen. Di sisi kanan, kita punya load summary chart. Ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah perpindahan atau beban antar departemen. Misalnya, dari departemen 1 ke 2 ada 100 perpindahan, dan dari 1 ke 3 ada 50. Langkah pertama dalam metode ini adalah menyusun tabel seperti ini, berdasarkan data produksi nyata, sehingga kita tahu hubungan antar departemen yang paling sering berinteraksi.
Di sisi kiri, kita punya diagram grid sederhana, di mana setiap angka mewakili satu departemen. Diagram ini nantinya akan kita olah untuk mencari tata letak paling efisien. Identifying non-adjacent loads. Setelah kita punya data perpindahan, langkah berikutnya adalah menghitung non-adjacent loads atau beban yang berpindah antar departemen yang tidak berdekatan. Misalnya di sini, total beban yang tidak bersebelahan adalah 190, yang berasal dari perpindahan antara departemen 1 ke 3 sebanyak 120 dan 3 ke 4 sebanyak 40. Di sisi kanan, Anda bisa melihat visualisasi hubungan antar departemen menggunakan garis panah dan ketebalan garis menunjukkan besarnya beban perpindahan. Departemen yang sering berinteraksi sebaiknya ditempatkan berdekatan agar biaya dan waktu pemindahan bisa ditekan. Pada grid berikutnya, kita sudah melakukan perbaikan tata letak. Hasilnya, semua departemen yang memiliki beban perpindahan besar kini ditempatkan bersebelahan. Lihat hasilnya, jumlah non-adjacent loads menjadi 0. Ini berarti setiap hubungan penting sudah ditempatkan secara efisien dalam tata letak. Dengan pendekatan ini, kita bisa menurunkan jarak perpindahan material dan meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Jadi, konsep utamanya adalah mencari konfigurasi yang membuat hubungan antar departemen dengan volume perpindahan besar menjadi sedekat mungkin. Slide Translating to Spatial Layout. Langkah terakhir adalah mengubah hasil hubungan antar departemen tadi menjadi tata letak fisik dalam bentuk block diagram. Gambar di kiri menunjukkan initial block diagram, yaitu rancangan awal yang belum mempertimbangkan luas ruang. Setelah kita optimalkan, kita dapat final block diagram di kanan, yang sudah mempertimbangkan kebutuhan ruang masing-masing departemen. Dengan demikian, block diagramming tidak hanya fokus pada hubungan antar departemen, tetapi juga memastikan penggunaan ruang fisik yang efisien dan realistis. Proses ini sangat penting dalam perancangan pabrik, gudang, maupun rumah sakit, di mana tata letak memengaruhi kelancaran aliran kerja dan biaya operasional. Penerapan block diagramming menggunakan Excel. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar kita bisa menghitung secara cepat berbagai alternatif letak dan melihat dampaknya terhadap total perpindahan material antar departemen. Perhatikan tampilan lembar kerja Excel di layar. Di bagian atas, kita memiliki Load Summary Chart. Ini sama seperti tabel yang kita lihat di slide sebelumnya, berisi jumlah perpindahan antar departemen. Kita bisa mengisi data ini berdasarkan hasil observasi atau catatan produksi.
Misalnya Departemen 1 ke 2 sebanyak 100, atau dari 2 ke 3 sebanyak 200 beban perpindahan. Kemudian di sebelah kanan, terdapat area yang disebut trial layout, atau rancangan percobaan. Disinilah kita bisa mencoba berbagai urutan atau posisi departemen. Misalnya 1, 2, 3 di baris atas, 4, 5 di bawahnya. Excel akan secara otomatis menghitung perpindahan komposit atau total beban dua arah antar departemen dan juga jumlah non-adjacent loads, yaitu beban yang berpindah antar departemen yang tidak saling bersebelahan. Hasil akhirnya ditampilkan di bagian kanan bawah, yaitu nilai total non-adjacent loads sebesar 190 pada contoh ini. Nah, nilai inilah yang menjadi indikator efisiensi tata letak. Semakin kecil nilainya, berarti semakin sedikit beban yang berpindah antar departemen yang tidak bersebelahan. Artinya tata letaknya semakin baik. Jadi, melalui Excel ini, kita bisa bereksperimen dengan cepat, mencoba berbagai konfigurasi, dan memilih tata letak yang paling efisien berdasarkan hasil perhitungan otomatis. Dengan cara ini, pendekatan block diagramming menjadi jauh lebih praktis dan terukur dalam penerapan nyata di dunia industri. Sekarang kita masuk ke topik relationship diagramming, yaitu pendekatan kualitatif dalam mendesain tata letak fasilitas. Kalau tadi kita membahas block diagramming yang berbasis data kuantitatif, seperti jumlah pergerakan material, maka di sini kita menggunakan hubungan preferensi antar departemen. Diagram ini digambarkan menggunakan garis-garis dengan ketebalan berbeda untuk menunjukkan seberapa penting dekatan antar bagian. Salah satu alat bantu yang paling umum digunakan adalah Matters Grid, yaitu format yang membantu manajer menunjukkan seberapa penting setiap departemen berada berdekatan. Relationship diagramming. Di slide ini, kita bisa lihat contoh Matters Grid. Setiap huruf mewakili tingkat kepentingan. A artinya absolutely necessary, atau harus berdekatan. E artinya especially important. E artinya important. O artinya okay. U artinya unimportant. Dan X artinya undesirable. Artinya dua departemen tersebut sebaiknya dijauhkan. Dengan cara ini, perancang tata letak dapat melihat dengan cepat hubungan antar departemen, bukan dari jumlah pergerakan barang, tetapi dari preferensi kerja atau kebutuhan komunikasi. Relationship diagram of original layout. Sekarang kita lihat bagaimana Matters Grid diterjemahkan menjadi diagram hubungan antar departemen. Gambar ini menunjukkan relationship diagram dari tata letak yang lama. Garis-garis dengan berbagai ketebalan mewakili tingkat kepentingan. Semakin tebal, semakin penting kedekatannya. Misalnya, antara production dan shipping and receiving diberi garis tebal karena sangat penting berdekatan. Namun, kalau kita lihat, garisnya saling bersilangan banyak sekali. Ini menunjukkan desain lama belum efisien dan bisa menghambat aliran kerja atau komunikasi. Relationship diagram of revised layout.
Di sini kita lihat hasil perbaikannya. Layout yang baru disusun agar departemen-departemen dengan hubungan kerja yang kuat ditempatkan berdekatan. Perhatikan bagaimana garis-garis yang tadinya banyak bersilangan, kini lebih teratur dan pendek. Artinya, hubungan antar bagian menjadi lebih lancar. Hasil akhirnya bukan hanya efisiensi ruang, tetapi juga pengurangan waktu perpindahan material, peningkatan komunikasi antar bagian, dan tentunya produktivitas yang lebih baik.